Cukup sih kok, Sky TV. Selamat sore para pemirsa Sky TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir dalam program obrolan kita. Dan sore hari ini kita akan berbincang-bincang dan ngobrol berkenaan dengan maraknya pencapresan dua calon kita, yakni Pak Jokowi dan JK, dan juga ada Pak Prabowo dan Pak Hatta. Untuk itu tema yang kita angkat adalah RI 1, siapa yang paling pantas. Dan untuk membahas topik ini, kami telah mengundang narasumber di studio kami. Yang pertama, langsung saja kita sapa, ada Bung Taufik Wijaya atau Bung TW. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Iya. Selamat sore pemirsa. Iya, beliau adalah budayawan yang kita kenal selama ini, cukup mengamati bidang sosial politik juga. Dan ada juga Bung Anwar Sadat. Ya, selamat sore, Bung. Selamat sore. Iya. Ini Bung Anwar Sadat, mantan Ketua Walhi, Sumsel, aktivis, dan sore ini bertindak selaku pro Jokowi lah, ya. Saya Seknas Tani Jokowi Sumsel. Iya, begitu. Dan pemirsa, kami juga sebenarnya sudah mengundang pro Prabowo juga nih, tim Prabowo. Namun karena suatu hal tidak bisa hadir hari ini, dan mudah-mudahan kami usahakan untuk bisa kita lanjutkan pada esok hari. Ya, menarik sekali ini ya. Mungkin sesuai dengan tema hari ini, RI 1 siapa yang paling pantas. Saya mungkin ke Bung Taufik dulu kali ya. Ya, pengamatan Bung Taufik terhadap dua kompetitor kita ini, masing-masing dari kubu Pak Prabowo yang sudah kita ketahui mendapatkan nomor undian 1, dan Pak Jokowi JK nomor undian 2 ya. Pengamatan Anda selama ini? Kalau menurut saya ini kita kan melakukan pemilihan langsung presiden ini yang sudah yang keempat ya. Ya. Keempat ya. Keempat ya. Ya, Keempat ya. Keempat. Nah, dari proses ini tampaknya memang untuk Pilpres kali ini kan yang terjadi itu head to head ya, antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Yang menarik bahwa isu yang dimainkan itu juga cukup jelas. Ya. Misalnya dari Pak Jokowi, dia mengambil isu-isu yang terkait dengan kepentingan masyarakat, yang terkait dengan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Ya. Misalnya persoalan tani, persoalan nelayan, persoalan buruh. Ya. Nah, sementara Pak Prabowo ini lebih melihat dalam perspektif keindonesiaan. Ya. Dia ingin artinya dia ingin bahwa Indonesia itu harus mandiri, menjadi macan Asia. Ya. Nah, dalam hal ini mereka masing-masing mempunyai trik, mempunyai daya kampanye, mempunyai simbol-simbol dalam melakukan menarik simpati atau menjelaskan visi dan misi. Ya. Nah, tapi yang saya lihat ada persoalan. Yang saya lihat justru yang terjadi di masyarakat, baik di dunia maya maupun di masyarakat, ini terjadi upaya misalnya saling menjelekkan. Ya. Sampai ke ranah-ranah yang menurut saya ya kurang baik. Nah, semoga dengan adanya diskusi di sini yang mungkin akan terus dilanjutkan di televisi ini, Ya. saya berharap bahwa diskusi ini lebih pada visi misi, lebih pada ini, dan karena itu akan menyentuh untuk kepentingan masyarakat. Oke, membuka wawasan masyarakat ya, Ya, untuk lebih objektif menilai kedua kompetitor ini. Ya, mungkin sebelum saya ke Bung Anwar Sadat, saya informasikan juga untuk pemirsa Sky TV, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 0711-355-633, dan Anda juga bisa mengirimkan SMS online Anda di 0812-786-37902. Dan mungkin saja banyak masukan yang Anda ingin sampaikan kepada narasumber kita pada sore hari ini. Saya ke Bung Anwar Sadat. Ya. Pak Jokowi identik dengan kaum marginal seperti yang disampaikan oleh Bung Taufik tadi. Ya.
Apa yang ingin Anda katakan dengan hal itu? Saya melihat Jokowi ini kan fenomenal. Jadi fenomenal itu ada satu hal yang tegas lah konteksnya dalam penegasan kita. Dia sebagai calon pemimpin nasional yang memang berangkat dari bawah kan itu, dan dia sebagai seorang yang pekerja keras sama seperti petani kan itu. Ini menjadi penting lah kan itu kan sosok ini. Dan pada sisi lainnya bahwa saya menangkap juga secara umum lah dalam apalagi dalam konteks rakyat tani ya, suasana batin rakyat tani ya banyak kecenderungan ke Jokowi, dan bisa di Sudah bisa dibaca tuh. bisa jadi asosiasikan bahwa ya petani Jokowi ini sebagai ya simbol harapan dan kebangkitan rakyat lah seperti itu. Nah, jadi ini yang kemudian dalam konteks ya filosofis lah seperti itu. Tapi ke dalam konteks yang lebih operasional, bahwa kawan-kawan para aktivis agraria kan itu, tokoh-tokoh petani itu mereka coba kemudian di nasional berkumpul uruk rembuk ya kaitan dengan suksesi politik nasional ini, dan merumuskan ya, berbagai persoalan-persoalan kaitan dengan persoalan petani. Dan persoalan ini disampaikan kepada Jokowi, artinya dalam konteks blueprint ini kan seperti itu, dan Jokowi menyetujui bahwa Mas Jokowi berkomitmen akan mengatensi ya dan juga memastikan apa yang menjadi hal-hal ini pasti dilakukan ketika beliau diberi mandat oleh rakyat menjadi presiden. Komitmen beliau adalah satu, akan membangun 1000 desa mandiri benih ya sebagai motor penggerak pertanian yang berwawasan ekologis. Kemudian juga akan membangun bank-bank petani atau lembaga-lembaga keuangan petani untuk membantu usaha-usaha pertanian, dan hal lainnya adalah akan membangun ya pasar-pasar rakyat di pedesaan khususnya, dengan tujuan adalah membeli hasil produksi pertanian rakyat dengan harga yang memadai dan kemudian dijual ke masyarakat perkotaan ya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat kota. Nah, ini beberapa blueprint yang ditawarkan oleh kawan-kawan dan disetujui, di-approve oleh Mas Jokowi. Nah, tapi dalam pandangan saya sendiri, misalnya saya juga Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, kita mencatat ada ya kaitan dengan konflik agraria ya, 700 lebih secara nasional. Ditahan dulu di situ, Bung Anwar dan Bung Taufik, dan pemirsa kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Nikmati pagi yang penuh inspirasi. Seorang pemotor di Malang, Jawa Timur tewas ketika setelah tergilas. Lengkap dengan informasi domestik dan internasional. Ulang di Karachi pada minggu kemarin. Dihadirkan langsung melengkapi aktivitas pagi Anda. Sindo Morning. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Selamat atas mengudaranya Sky TV di channel 44. Semoga Sky TV dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat Palembang. Dan di dalam penyiarannya diharapkan agar tetap menjunjung tinggi kepribadian dan budaya Indonesia agar tidak terseret oleh budaya-budaya asing. Gaya hidup mereka jadi pembahasan masyarakat. Kabar terbaru mereka pun jadi bahan pergunjingan sehari-hari.
Inseleb pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ya, kembali lagi kita di obrolan kita masih dengan dua orang narasumber kita. Ada Bung Anwar Sadat yang pro Pak Jokowi dan JK, ada juga Bung Taufik selaku panelis kita pada sore hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Anwar ya. Tapi mungkin sebelum dilanjutkan, apa yang disampaikan oleh Bung Anwar tadi sepertinya juga sama di kubu Prabowo ya. Ya, kalau menurut saya apa yang soal reforma agraria atau itu juga disampaikan oleh Prabowo Hatta. Ya. Memang kalau saya baca dari visi misi itu memang Pak Jokowi jauh lebih detail. Artinya dia akan sampai menyebutkan angka 9 juta hektar untuk petani yang akan diberikan secara bertahap. Tetapi kalau saya melihat bahwa saya akan ada satu hal yang ingin saya kritikan kepada Pak Jokowi misalnya, ada hal yang menurut saya harus dijelaskan sama Pak Sadat misalnya. Dia memang menjelaskan soal reforma agraria dengan bla bla, tetapi di sisi lain itu juga disebutkan akan terjadi revisi atau perbaikan dari undang-undang Pokok agraria. Pokok agraria. Nah, ini kan kalau memang ini terjadi, artinya ini bisa semacam kamuflase. Toh pada akhirnya juga akan ada kekuatan. Sementara kita tahu di Dewan itu yang saya dengar memang misalnya versi dari kawan-kawan ini juga bahwa tidak ada yang begitu peduli dengan persoalan agraria. Jangan-jangan ini tidak akan bisa berjalan nih sebetulnya. Hanya ditulis visi misi doang gitu. Oke, mungkin ditanggapi lagi oleh Pak Bung Anwar ya, mungkin. Ya, bisa jadi bahwa memang ada komitmen juga. Paling tidak kan dalam visi misi Prabowo Hatta ya, juga mencantumkan ya pembaruan agraria lah dalam tujuan 5 tahun kepemimpinan mereka ke depan kan itu. Tetapi ada hal-hal yang menurut saya ya, itu kan kenapa Jokowi kan begitu. Satu bahwa ini secara tegas lah seperti itu. Sebagaimana tadi kurang lebih disampaikan oleh Pak Taufik di dalam visi misi secara lebih rigid satu. Kemudian yang kedua ini juga kemudian di-proof kan kayak gitu. Apa yang menjadi persoalan-persoalan ini oleh Jokowi. Kemudian yang ketiga kita yakin kemudian juga di sekeliling ya orang-orang Jokowi, dan ini juga pendiskusian kita di nasional, saya juga bertemu lah dengan beberapa tokoh-tokoh itu ya, artinya kita yakin bahwa memang di sekeliling Jokowi ini banyak orang yang memang paham tentang pembaruan agraria dan memastikan ini siap akan dijalankan kan itu agenda-agenda ini termasuk dalam konteks yang lebih substantif lagi. Artinya kan Jokowi akan menjadikan ya salah satunya misalnya GBHN ini sebagai satu rujukan ya pembangunan semesta ke depan kan itu. Semesta ke depan, dan di dalamnya jelas ya ada land reform kan itu ya, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Syafie Marif ya, GBHN kan nggak salah. Yang salah kan tidak pernah dijalankan secara konsisten, dan ini akan dijalankan kan itu, tapi dalam konteks dan bahasa kekinian kan itu. Nah, ini membuat keyakinan kita bahwa ya Jokowi akan menjalankan apa yang menjadi pikiran-pikiran ya, dan juga persoalan yang selama ini terus menghantui kemudian mengiringi ya persoalan-persoalan kaum tani di Indonesia kan itu. Termasuk saya kira tadi kaitan dengan soal konflik agraria kan itu. Ada 700 lebih konflik agraria secara nasional yang berdampak secara sosial kan, bagaimana kemudian pemenjaraan kemudian ada yang mati, 23 orang matilah petani ya, dan juga dampak-dampak sosial lainnya, pemiskinan dan sebagainya kan itu. Dan Jokowi menjawabnya akan ada 9 juta hektar dipastikan ini akan diberikan, dan memastikan bahwa 5 tahun Jokowi jadi presiden maka land reform secara bertahap akan dijalankan dan kedaulatan pangan akan dilaksanakan kan itu. Ini menjadi komitmen-komitmen yang menurut kita real. Ditahan dulu, Bung Sadat, ada penelpon yang masuk. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Eri, Pak. Dengan? Iya. Ini. Oke, Pak Eri di Gambus. Silakan Pak Eri. Jangan mendukung kedua finalis untuk komentator.
dua pemuda ini sangat menggebu-gebu kayaknya nih. Baik tim dari Jokowi maupun tim Prabowo. Kalau kita ini Mas kayaknya realistis aja Mas. Ya. Menurut pendapat saya ini kita nggak perlu ke Jokowi maupun Prabowo. Tapi kan kayak Mas yang dua itu kan harusnya bisa nilai untuk memimpin negara Indonesia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Sudah banyak terlalu problem kan, baik dari masyarakat, ekonomi, banyak yang harus dibenahi kan. Jadi jangan dibentuk opini-opini yang kira-kira bersama menuruskan masyarakat kan. Karena masyarakat bukan hanya lihat di televisi, soalnya di Palembang. Kalau melihat Jokowi di TV selalu mungkin baik. Kalau untuk di Jakarta, di daerah Jawa, tapi kalau untuk di Palembang mungkin kira kalau dia jadi juga mungkin nggak mungkin sesering Jakarta dia turun ke bawah, Pak Prabowo kan. Jadi gini aja Mas Ren, misalkan kalau ada yang seperti ini atau masalah misi-misi ini dilibatkan langsung masyarakat yang menilai, yang diajak langsung dari tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan aspirasi dengan komentatornya, jadi biar lebih jelas. Jadi saya mohon kalau untuk tim Jokowi, saya minta maaf Mas, itu juga kayaknya terlalu berlebihan kalau masalah kalau mau ke KPU aja pakai apa namanya bajai itu kan. Itu masyarakat bukan malah untuk menarik simpati, malah itu ketawa masyarakat malah. Ya, memang itu menentukan karakter, itu mungkin suatu nilai poin mungkin bagi dia. Tapi itu sebenarnya bisa menjerumuskan dia. Jadi saya mohon Pak, bagi komentator yang pemuda yang tua ini, tolong ajaklah para pemuda cari yang benar-benar memang bisa untuk memimpin 5 tahun ke depan. Karena 5 tahun itu tidak pendek jangka waktunya, masa lama ya. 5 tahun itu bukan sebentar. Jangan sampai Indonesia ini akan lebih hancur kalau yang dipimpin oleh orang-orang yang memang benar tidak berkompeten. Rasa itu aja Mas. Selamat untuk tim Jokowi sama Prabowo. Kiranya untuk Pilpres tahun ini jangan sampai ada bentrok-bentrok lah. Saya inginnya yang aman-aman aja, apalagi Kota Palembang jangan sampai terprovokasi. Karena di situ juga ada orangnya kita, pertama Pak Atta Rajasa, itu orang kita Palembang, jangan sampai malukan masyarakat Sumatera Selatan, saya mohon. Jangan diprovokasi itu, saya mohon. Itu aja Mas. Pak Eri Digandus. Terima kasih Pak Eri Digandus ya. Nanti kita akan bahas lagi Bung Sadat dan Bung Taufik ya. Harus jeda dulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami segera kembali sesaat lagi. Nikmati pagi yang penuh inspirasi. Seorang pemotor di Malang, Jawa Timur tewas ketika setelah terbelah. Lengkap dengan informasi domestik dan internasional. Ulang di Karachi pada minggu kemarin. Dihadirkan langsung melengkapi aktivitas pagi Anda. Sindo Morning. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Daerah ini bisa di belakang nggak sih? Itu bisa saja. Kita atur aja itu mungkin. Ini jam. Lihat, lawan, laporkan.
saya ucapkan terima kasih tadi Pak Eri di Gandus sudah memberikan pandangan, walaupun mungkin baru masuk tadi karena seyogyanya memang yang hadir hari ini tidak hanya Bung Anwar saja, ada juga yang mewakili dari pihak Pak Prabowo yang berhalangan. Dan mudah-mudahan kalau memang besok bisa kita lanjutkan obrolan kita pada sore hari ini. Ya, mungkin ditanggapi dulu oleh Bung Taufik sebelum ke Bung Anwar ya. Oke. Ya, mungkin tadi secara global yang diinginkan Pak Eri adalah implementasi, ya. Ya. Bukan visi misi saja mungkin begitu. Ya, artinya kan yang terlihat di sini kan program yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini kan yang agak menonjol ini kan persoalan pertanian. Ya, okay. Nah, kayaknya kan ada sampai ngomong kalau apa betul persoalan kita tuh ada di pertanian. Ya. Kalau memang itu program misalnya land reform agraria itu dijalankan, bagaimana dengan kondisi para pelaku bisnis? Misalnya yang sudah menanamkan investasinya di sejumlah wilayah. Memang saya mengakui banyak perusahaan-perusahaan itu yang memang memberikan dampak kepada masyarakat. Baik yang seperti tadi misalnya ada konflik, adanya kerusakan alam. Apakah saya ingin tahu bagaimana pemerintahan Jokowi misalnya memang itu memberikan alurnya, memang ada dampaknya sampai misalnya ke wilayah perkotaan, misalnya kalau tanah itu dikembalikan nanti orang yang di kota bisa bagaimana. Kemudian juga menjamin bahwa pelaku-pelaku bisnis juga merasa diuntungkan. Artinya tidak terganggu, yang memang yang bersalah dihukum, tapi juga yang dia dapatkan secara benar juga tetap bisa terjamin. Itu yang mungkin saya ingin tahukan bahwa Indonesia ini bukan hanya petani gitu loh. Jadi Bung Sadat sendiri bagaimana? Saya kira kan kalau melihat visi misi Jokowi kan tidak hanya pertanian. Jokowi memasukkan program-program pendidikan, kesehatan, kebudayaan, hankam ratanya ya, termasuk juga penegakan hukum, semua masuk dan terintegrasi. Kaitan dengan kebudayaan bagaimana juga karakter bangsa juga coba bangun. Yang ditahan dulu, Bung Sadat ini ada penelpon lagi yang masuk ya. Oke, selamat sore. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Rahmat di Sembawa Banyasin, Pak. Oke, Pak Rahmat, silakan. Singkat aja, Pak. Iya, saya ingin mau bertanya dengan pro Jokowi itu, Pak ya. Iya. Iya. Pak Jokowi itu kan masih pejabat Jakarta, Pak ya. Iya. Kok bisa lompat ke jadi presiden itu kenapa, Pak? Kan ada janji yang belum banyak ditepatkan. Iya. Itu Pak. Saya mau bertanya Pak. Itu saja Pak Rahmat. Prabowo dibahas terus soal tahun 98. Iya. Karena tahun 98 dibandingkan dengan Timur itu lebih hebat lagi Timur itu. Pak Rahmat cukup ya itu ya, cuma itu pertanyaannya ya. Iya Pak, makasih banyak Pak. Pak Rahmat dijawab, Pak ya. Ya, Pak Rahmat terima kasih. Sebelum dijawab, Bung Sadat, ini ada pertanyaan yang sama, berkaitan mungkin dari 0821765351 sekian untuk Pro Jokowi. Mohon dilihat kinerja Jokowi yang belum tuntas. Jangan melupakan janji dan tanggung jawab. Mohon dijawab apa yang mau dibelusuki. Oke, Bung Sadat silakan. Justru Jokowi itu menurut saya akan menuntaskan ya berbagai macam-macam persoalan masyarakat khususnya Jakarta lah kalau kita bilang dia saat ini Gubernur DKI dengan cara dia memimpin langsung dari istana. Kita mau lihat persoalan lingkungan hidup misalnya sehubungan dengan banjir, ini harus terintegrasi, nggak bisa hanya Gubernur Jakarta saja menyelesaikan, harus dia sinkron juga dengan wali kota Depok ya, dengan juga bupati apa kalau Bogor wali kota. Kan? Nah justru kalau dia hanya menjadi gubernur kan susah. Tapi kalau dia presiden, ya dia memang pemimpin panglima utamanya. Ya dia lebih mudah kan itu. Lebih luas kekuasaan kan itu. Nah kalau dia sudah jadi presiden, nggak ada lagi kekuasaan tertinggi sesudah presiden ini. Nah kita bisa lihat nih nanti. Menurut saya itu. Meskipun saya sebenarnya Seknas Tani ya, tapi saya paham bisa melihat itu. Walaupun belum tuntas katanya tadi. Ya justru ingin dituntaskan di sini. Ingin dituntaskan. Seperti itu kan itu. Ya
kita bisa melihat bagaimana kemudian kan janji kalau sumpah jadi gubernur 5 tahun gitu. Ya kan paling penting adalah persoalan rakyat ini selesai. Oke. Kan itu. Nah, artinya dia ingin menyelesaikan ya problem-problem rakyat ini Jakarta ya. Ya. Kalau mau ambil situ tadi dengan cara memimpin langsung di Istana. istana. Kan kayak gitu. Nah, itu menurut saya. Nah, kita juga bisa misalkan melihat Solo ya. Solo berhasil. Ya. Semua orang ya termasuk orang-orang partai yang mengusung ini ya Prabowo kan tertarik dengan spirit, dengan kerja keras Jokowi dan diminta untuk juga membenahi Jakarta kan itu. Nah itu dari orang-orang yang dulu mengusung Prabowo sekarang kan kayak gitu kan, karena memang dilihat dia punya kompetensi, punya kemampuan. Nah saat ini Jakarta secara pelan-pelan dia lakukan kerja-kerja nyata kan itu, kerja-kerja konkret, dan ini artinya dia juga butuh kalau kita hubungkan tadi Jakarta ya, sekali lagi itu ke otoritas yang lebih kuat lagi. Nah belum lagi kemudian kalau kita bicara soal Indonesia kan itu Republik hari ini kan sangat banyak persoalan krusial kan itu, dan saya kira Jokowi menjadi satu harapan ya, harapan banyak pihak ya, banyak rakyat untuk dia menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini secara lebih serius kan, seperti itu, termasuk kaitan dengan soal-soal karakter bangsa. Ya, ditahan dulu Bung Sadat. Selamat sore. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Herman di Bukit Pak. Pak Herman, silakan Pak Herman. Singkat aja Pak Herman. Ya, nanya dengan Pak Anwar Sadat ini. Ya. Ya, kalau dia jadi presiden, katanya mudah dia menggerakkan pembangunan di Jakarta. Itu kan, apakah memang demikian? Sedangkan gubernur itu kan punya kekuasaan otonomi sendiri dia Pak. Nah itu, jadi kita ini bukannya pemerintahan yang sentral di bawah presiden langsung. Gubernur kan ada yang ngusung dari partai ini, partai itu. Jadi tidak semudah itu, Pak. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kita tolong kepada Pak Anwar Sadat. Pengen tahu kenapa Pak Jokowi itu berpakaiannya itu selalu dilipat-lipat tangan panjangnya itu, Pak. Sambungan kita. Itu saja, Pak ya. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Eman ya, Pak Herman di Bukit. Ya, nanti dijawab Bung Sadat dan Bung Taufik, dan kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di obrolan kita. Kami kembali sesaat lagi. Sekarang, Tangguh menghadirkan 20 video klip musik paling geres saat ini. Tangguh, tangga lagu 20. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Gaya hidup mereka jadi pembahasan masyarakat. Kabar terbaru mereka pun jadi bahan pergunjingan sehari-hari. Inseleb, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Nikmati pagi yang penuh inspirasi, lengkap dengan informasi domestik dan internasional. Sindo Morning, mulai 7 Oktober pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia.
kita di obrolan kita dan ini menarik sekali nih Bung Sadat ya. Banyak sekali respon dari masyarakat. Tapi saya harus ke Bung Taufik dulu nih. Bung Taufik, benar nggak tadi pertanyaan Pak Herman, ada Pak Heri ya? Nah, tidak sama. Ini pertanyaannya. Tidak sama memimpin skup Jakarta dengan Indonesia seperti itu. Kira-kira begitu kan? Ya, artinya kan memang negara ini kan agak repot kita nih, parlementer atau presidentil. Ini yang juga artinya yang gini, kita nih calon presiden ditentukan oleh partai politik. Ya. Betul kan? Tetapi menentukan presiden calonnya itu partai. Tetapi menentukan presidennya tidak presiden ditentukan oleh suara langsung itu masyarakat. Yeah. Kalau kita mau fair, memang kalau partai yang mengusung ya partai lah yang menentukan. Nah, artinya tetap ada dua hal yang berbeda, penterjemahan kepentingan masyarakat dalam perspektif partai dengan langsung dari masyarakat. Itu beda. Misalnya seperti ini, makanya yang terjadi adalah misalnya transaksi politik misalnya partai A misalnya mengusung calon A misalnya, karena dia partai politik tentunya dia punya agenda-agenda menerjemahkan kepentingan masyarakat. Yeah. Misalnya kalau nak benar nih menteri pertaniannya harus menteri dari kami. Yeah. Nah sementara masyarakat karena dia memberikan langsung. Nah yang saya tanyakan sekarang ini, yang disampaikan sama Pak Heri ini kan suara langsung dari masyarakat. Yeah, Nah maksud saya, bagaimana Pak Jokowi itu bisa langsung memberikan tindakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai. Nanti dijawab oleh Bang Sadat, nanti Bang. Ya, diangkat dulu teleponnya. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa Pak? Halo ya, selamat sore. Selamat sore Pak, dengan siapa Pak? Ya, dengan Pak Yono di Lalan. Ya Pak Yono, silakan Pak Yono, singkat Pak Yono. Ya, pertama untuk Sky TV saya mohon kalau ngambil juru bicara atau misalnya narasumber itu yang benar dikit lah. Ini udah benar Pak. Ini kan yang mau mencalon Jokowi. Oke. Roni Apiansa itu sudah berapa lama mengetahui permasalahan petani, berapa lama meneliti permasalahan petani. Yang mau ini kan rusaknya kita ini, yang calon lain yang ngomong lain. Ya, ya. Semangatnya bukan main. Saya ini 20 tahun ngurusi petani. Tapi sekarang ini masalahnya tidak mudah membalik telapak tangan. Oke. Ya. Jangan masyarakat ini mau diomong seperti ini. Kita ngomong apa adanya. Jokowi itu bagus. Tapi jangan terlalu dibagus-baguskan lagi, akhirnya jatuh. Nah ini rusaknya ya ini. Nggak, maksud Pak Yono, sorry Pak, bentar. Maksud saya Pak Yono tidak yakin dengan kemampuan Jokowi? Saya mengakui dia tahu, tapi tidak segampang itu seperti yang diomongkan oleh timnya ini. Oke, ya, terus Pak. Nah itu, Prabowo itu ketua HKTI loh, lama dia masalah dengan petani. Mungkin lebih dari Prabowo. Lah ini makanya narasumber seperti ini, penyalur hasilnya penyampainya masalah Jokowi ini ya jangan terlalu seperti itulah, seperti membalik telapak tangan masalah pertanian Indonesia ini, bukan kelurahan, bukan desa. Jadi carilah narasumber itu yang benar dikit lah, jangan seperti yang bicara ini. Tapi Pak Yono harus mendengar penjelasan dari Bung Anwar Sadat ya. Ini yang masalah petani Roni Apiansa apa ya? Timnya Jokowi bukan penulisnya ini bagus. Ini yang tim Jokowi ini ya. Iya. Pak Yono, saya minta dengarkan juga penjelasan dari Bung Anwar Sadat, ya. Ya. Tentang program tani di Jokowi ya. Oke. Ya, silakan Bung Sadat ya. Ya, jadi saya representasi ya dari Seknas Tani Nasional untuk Jokowi kan itu, dan kita uruk-rembuk lah dengan tim-timnya Jokowi, termasuk juga di nasional tokoh-tokoh petani juga langsung ya. Kenal dengan Pak Yono dari Lana nih? Saya nggak kenal. Tapi kan begini menurut saya, ya kalau kemudian kita sepaham mendorong atau mendukung Jokowi karena kemudian Jokowi pro petani, ya sama-sama. Saya kira itu. Nah, kan, kata kuncinya kata itu kuncinya ya. kan itu kan itu. Ya kita punya
selama ini ya komitmen untuk memperjuangkan hak-hak petani, mulai dari urusan-urusan lahan, kan itu, kemudian urusan penyediaan saprotan. Saya tadi baru mimpin nih petani-petani, baru selesai aksi kan di Gubernur kaitan dengan anjloknya harga karet. Kan itu. Ini baru selesai, makanya agak lambat ke Sky TV ini kan itu. Termasuk juga urusan tata niaga kan itu kan. Jadi banyak persoalan-persoalan kaum tani ini. Dan menurut kita adalah ya Jokowi punya semangat untuk menyelesaikan problem-problem agraria ini, mulai dari urusan lahan, ada tadi 9 juta hektar ya yang dipastikan ini akan menjadi objek land reform. Nah, kaitan dengan agenda-agenda land reform ini kan dia tidak hanya urusan sekedar objeknya saja, ada juga akses reform. Akses reform apa modal, kemudian saprotan, kepastian pasar, ya kan itu. Dan kita tahu kalau bicara soal Indonesia, ya basis kehidupan rakyatnya adalah petani, karena hingga saat ini ya 65% ya masyarakat Indonesia masih hidup di pedesaan, dan masyarakat pedesaan tentunya dia tetap mengandalkan kehidupannya dari sumber-sumber agraria, kan itu. Dan ini kemudian menurut saya juga menjadi penting, kenapa salah satunya kita mendukung Jokowi adalah dia punya komitmen untuk menyelesaikan problem-problem agraria sebagai soko guru kalau istilah Bung Karno ya. Kaum tani ini soko gurunya bangsa ini, dan itu jelas kan dimasukkan dalam program-programnya, visi misinya Jokowi kan seperti itu, dan dia punya komitmen untuk melaksanakan ini. Punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan tani. Kalau menurut saya semua capres semuanya punya cita-cita yang bagus. Dan kebetulan memang visi misinya Pak Jokowi ini kan agak lebih terjelaskan. Ternyata dijelaskan oleh Pak Sadat, itu kan masukan dari kawan-kawan aktivis petani. Nah, tetapi yang harus kita lihat, pertanyaannya adalah yang saya tanyakan, apakah nanti pemerintahan Jokowi betul-betul ketika dia membela persoalan tani tadi, bagaimana dengan nasib yang lain gitu loh. Misalnya bagaimana dengan pelaku ekonomi, bagaimana dengan persoalan buruh. Tetap ada tadi Pak Sadat mau jawab itu kan. Nah, itu yang saya melihat bahwa masih juga belum real baik Prabowo maupun Jokowi. Karena visinya itu masih mungkin bisa langsung jawab. Saya kira kan Jokowi tidak hanya memasukkan ya problem-problem bangsa ini kaitan dengan masalah agraria, ya masalah pendidikan, bagaimana kesejahteraan guru dan kayak gitu. Kemudian juga masalah lainnya, termasuk soal-soal kaitan dengan bisnis ya, kan bisnis sektor lain juga diperhatikan kan. Nah, terus bagaimana dengan kontrak? Kan ini kan yang diusung oleh partai politik nih. Nah, bagaimana kan sementara suara kan langsung dari rakyat. Sementara sudah tahu bahwa rakyat begitu kecewa dengan partai politik misalnya. Nah, buktinya. Nah, ini jadi begini loh. Bagi kita ya, para aktivis Ormas Tani ini tidak pernah ada ceritanya kita secara formal mendukung Jokowi, itu nggak pernah ada ceritanya. Tetapi hari ini kita kemudian secara formal itu mendukung Jokowi, karena kita punya keyakinan Jokowi akan melaksanakan ini, dan ini tidak hanya pepesan kosong, ini juga sudah ditandatangani, ada blueprint ya kaitan dengan ini. Andaikan Jokowi duduk dan dia tidak berkomitmen ini, ya menjadi tetap kewajiban kita aktivis jalanan. Kita biasa berdemo ratusan ribuan, puluhan ribu masa. Intinya komitmen ya. Artinya kita tetap akan intinya kawal. Komitmen ya. Iya, kita akan kawal. Ini ada satu pertanyaan lagi dari 0812 713 sekian. Mau tanya ke yang pro Jokowi, Pak, mohon dijawab, apa sudah kalau Jokowi jadi presiden masih mau belusukan ke petani sampai di ujung-ujung desa sekalipun? Jawabnya nanti, Bung ya, Bung Taufik juga. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini.
sana berapa? Daerah ini bisa di belakang nggak sih? Itu bisa saja kita atur aja itu mungkin. Ini jam. Lihat, lawan, laporkan. Mari anak-anak kita baca. Sayang sekali kita sudah memasuki segmen terakhir dari program ini dan kami ucapkan terima kasih buat sudah yang menelpon kami dan mohon maaf terpaksa kami memutus saluran telepon Anda karena memang waktunya yang tidak memungkinkan. Dan sekali lagi tadi sudah kami jelaskan di awal pertemuan bahwa yang diundang pada pertemuan sore hari ini tidak hanya Bung Sadat yang mewakili pro Jokowi, tapi juga ada yang pro dari Prabowo tapi tidak bisa hadir dan mungkin mudah-mudahan besok bisa kita hadirkan di studio Sky TV. Terima kasih. Tapi sebelum itu masih ada pertanyaan tadi buat Bung Sadat dulu ini. Yang pertama, kenapa Jokowi tangannya harus digulung? Pakai baju tangan digulung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah jadi presiden, Pak Jokowi ini masih mau enggak belusukan sampai ke ujung-ujung desa? Ini petani Banyuasin yang menanyakan. Ya, saya kira orang yang suka digulung nih sama kayak saya nih. Saya kan kecenderungan nggak mau terlalu formal kan itu. Dan relatif ya menghargai orang kan gitu kan artinya tidak juga menempatkan orang itu lebih tinggi tapi juga tidak merasa lebih tinggi kan kayak gitu lebih santai kan kayak gitu dan yang pasti ya orang gulung ini kan kayak orang suka turun-turun ya. Jokowi kan dengan sifat pekerja keras, petani itu kan kayak gitu juga, jarang petani itu simbol kedekatan dengan rakyat lah gitu ya. Oh kayak gini sampai di ini ya di ujung kayak gitu kan kayak gitu. Jadi itu ya tidak ada pembeda lah ya dengan rakyat ya. Santai. Oke. Yang kedua? Yang kedua apa tadi? Belusukan. Masih mau belusukan enggak? Penting kan komitmen bahwa belusukan itu kan ya artinya tetap membangun komunikasi langsung ya dengan rakyat. Itu menjadi penting karena saya kira siapapun orangnya ya pasti sangat senang lah. Nggak usahlah kemudian pejabat itu datang menemui rakyat memberi sesuatu ya uang atau yang lain tapi dengan didatangi secara langsung aja sudah senang. Tapi kan bukan pula emosional tendensius 5 tahun mau keliling-keliling dari Sabang sampai Papua kan nggak mungkin. Yang penting kan komitmen. Nah kalau kok Jokowi tidak punya komitmen untuk menjalankan apa yang menjadi visi misinya, menjadi wajib fardhu ain menurut saya rakyat ini melakukan juga gerakan untuk juga menurunkan dia. Kan itu. Jadi kita seperti itu konteks berpikir itu. Iya, sayang sekali ini waktunya hampir habis tapi saya masih ke Bung Taufik. Dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa tadi menyaksikan, meragukan Jokowi. Artinya memang ada juga yang menyaksikan Jokowi, ada juga yang menyaksikan Prabowo. Belum. Artinya itu akan terlihat bagaimana komitmen dari ketika dia sudah terpilih jadi presiden. Satu hal yang menarik bahwa dari kawan-kawan aktivis petani tadi, kalau memang Jokowi tidak melaksanakan apa yang dia sampaikan, mereka akan siap bergerak. Jadi mungkin yang dapat disimpulkan bahwa kalau Pak Jokowi bohong, kawan-kawan akan melakukan perlawanan jika Jokowi menjadi presiden. Nah, mudah-mudahan juga kelompok Prabowo pendukung juga melakukan hal yang sama. Mungkin sedikit lagi Bung Taufik, mungkin kesimpulan dari pertemuan ini? Ya, kesimpulan dari pertemuan ini sebetulnya Pak Jokowi memang visinya yang seperti disampaikan memang untuk kepentingan masyarakat dengan ada hal yang baru memang dia lebih menonjolkan persoalan di tingkat agraria dan ini sebetulnya sebelumnya KSBY pernah juga nyebutkan itu tapi tidak sedetail Pak Jokowi. Itu aja. Terima kasih buat Bung Sadat. Ya kalau saya begini, Jokowi itu simbol harapan dan kebangkitan rakyat dan saya yakin karena rakyat
ini suasana batinnya ke Jokowi pasti menang. Oke. Tinggal lagi ya, Jokowi itu kalah. Kalau dia dicurangin dan terus dibom isu dan sebagainya lah. Oke lah ya. Oke, terima kasih buat Bung Sadat dan Bung Taufik, dan kita ucapkan terima kasih juga buat pemirsa yang sudah menelpon kami. Dan ini kami harapkan tidak hanya terhenti pada hari ini, karena kita masih menunggu tim dari Prabowo untuk menyampaikan visi misi, biar masyarakat di Palembang, Sumatera Selatan yang menyaksikan acara ini bisa mendapatkan pandangan yang sangat objektif mengenai kedua calon presiden kita ini. Siapapun yang Anda pilih, pilihlah dengan hati nurani Anda yang paling dalam. Saya Romy Avensa, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Hey, Sarah. Oh my gosh, he's so cute. How do you know him? Boy, Donovan, do it like I taught you. Love the new tattoo, Sarah. Let's go! Dude, that's Sarah. The girl in the pink shirt. That's the girl I was telling you about. Oh, that's Sarah? Theater 2 on your left. Hey, Sarah. What color underwear today? Hey, Sarah. So when are you going to post something new? See you later, Sarah. They said if I did coke, I could party all night.